Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Seperti ini ya, sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ngaji filsafat bersama Pak Farudin Faiz yang bertema kesendirian. Mari kita dengarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan untuk mencari ilmu bisa kita dapatkan, bisa bermanfaat, dapat barokah. Tanpa perlu lama-lama, mari kita dengarkan, simak videonya masing-masing. Aku ingin menjadi seorang wanita, tapi sekaligus seperti pria. Ingin seperti wanita kan feminin, tapi aku ingin kadang-kadang ya bisa maskulin. Aku ingin banyak teman, tapi juga punya waktu untuk menikmati kesendirian. Aku ingin kerja, tapi sekaligus bisa nulis, kata Simone de Beauvoir. Aku ingin banyak kegiatan, tapi bisa senang-senang. Aku ingin memenuhi keinginan. Ini kan egois, tapi aku juga ingin jadi orang yang tidak egois. Dan itu kita itu sering serakah. Nonton drama Korea, wah asik aku koyo aktornya itu ya. Wah kalau bisa kayak gitu asik. Nanti nonton perang-perang tembak-tembakan, wah kalau kayak jagonya itu hebat aku. Kuwabe diingini. Maka kata Simone de Beauvoir, lihat sulit bukan untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Semua orang pernah Begitupun merasakan. Kalau keinginan tidak terpenuhi, kemarahanku meledak. Ini yang sering saya wanti-wanti, yuk tahu diri, tahu batas. Kunci awal batas itu ada di keinginan. Kita harus jeli benar memutuskan apa yang harus aku inginkan. Begitu meleset, kita akan stres. Yang harusnya tidak diinginkan kok kita inginkan, wis itu mati-matian mesti teman-teman. Jadi dan diingatkan oleh Simone de Beauvoir ini, beliau ini pasangannya Sartre, filosof eksistensialis, meskipun beliau lebih dikenal filsafatnya dalam hal feminisme. Betul. Baik, jadi kita buka dengan ini untuk mengingatkan ya, yang baik itu banyak. Tapi yang baik, yang cocok dan pas untuk situasi teman-teman itu apa? Perlu perenungan agak dalam. Tidak sekedar baik langsung dicomot. Kita harus ngecek ini kompatibel apa enggak dengan saya. Ngaji Al-Quran dengan jahar keras itu baik, tapi kok di tengah-tengah kayak gini ngaji terus kamu ngaji Yasin itu ya tidak kompatibel kebaikanmu dengan situasi saat ini. Jadi maka di antara tahu batas dalam hidup itu, kita tahu batas keinginan kita, mana yang harus kita inginkan, mana yang tidak cocok untuk kita inginkan sekarang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan baru cocok. Jadi yang sulit dalam hidup ini bukan milih antara yang benar dan buruk. Kalau ini lebih mudah. Saya harus jujur apa bohong, Pak? Ya mesti aja jujur. Tapi yang sulit itu antara yang baik dengan yang baik. Pak, saya harus jujur atau membesarkan hatinya? Beda kan? Membesarkan hati itu kan kadang-kadang agak bohong. Tapi kan biar membesarkan hati temannya. Itu kan dua hal yang baik. Kalau saya jujur, dia bisa putus asa. Tapi kalau saya tidak jujur,
jangan-jangan saya berdosa. Nah, ini kan dua hal yang sama-sama baik. Kalau temenmu tanya misalnya, hari ini aku cakep enggak? Itu kan jawabnya dilematis. Kamu mau jawab jujur, nanti dia putus asa. Kalau saya bohong, tapi kok jangan-jangan dia malah tidak bagus buat dirinya, tidak paham kenyataan dirinya, itu kan sulit. Dua-duanya sama-sama baik. Jadi yang sulit justru di situ. Maka pinter-pinter kita membaca situasi. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Tidak sekedar kebenaran atau kebaikan. Bijaksana itu bisa milih ini tadi. Mana situasi yang pas, mana yang cocok sesuai ruang dan waktunya. Ya kayak malam hari ini ada banyak adik-adik kecil rame, tapi kan wajar kecil. Kalau kalian yang rame bisa dipukuli temenmu. Ya, pengingat dari salah satu seorang filsuf yang bernama Simon de Beauvoir mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hal ini hampir semua orang pernah dialami bahwa keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kita menuruti apapun kata keinginan kita, tidak ada batasnya teman-teman. Memang keinginan kita itu rata-rata ya bersifat baik, tapi diingatkan lagi oleh Pak Farudin Faiz, yang diingatkan lagi sama salah satu filsuf Simon de Beauvoir, bahwa kita harus tahu batasan keinginan. Yang sulit itu memang untuk mengetahui menahan batas keinginan daripada untuk mengetahui antara baik dan benar, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Farudin Faiz, seperti itu. Misalnya saya ingin menjadi presiden itu hal yang baik, tapi saya juga pengen seperti orang biasa, tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, ini semua keinginan, ini atas dasar keinginan, tapi kan kita harus memilah, memfilter kekuatan keinginan yang mana yang bisa kita jangkau gitu. Tidak semua keinginan kita ambil. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu dari Pak Farudin Faiz sama Simon de Beauvoir, harus pintar-pintar memilah keinginan, batas-batas keinginan. Tidak semua keinginan kita turuti. Oke, kita lanjut. Ini proporsional pas gitu loh. Kamu tidak bisa marahi, kasihan kalau dia dimarahi. Yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar sudah layak untuk dimarahi. Nah, ini pentingnya kita ngerti situasi, kompatibilitas keputusan kita dengan situasi. Baik, bismillah. Nah, sekarang kita belajar tentang kesendirian. Ini nanti juga teman-teman harus tahu takarannya. Kapan saya harus sendiri? Kapan saatnya saya berbaur? Sudah mulai masuk ke kesendirian ya, tema. Jadi ada dua istilah yang terkenal sekali kalau dalam bahasa Inggris, yaitu loneliness dan solitude. Ini dua-duanya artinya kesendirian, kesepian, tapi maknanya berlawanan. Loneliness dan solitude. Jadi loneliness itu kesannya agak negatif. Kalau solitude itu positif. Jadi sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri.
sebutnya kesepian. Oke. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senengnya sendiri. Makanya saya sebut itu, di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof. Dalam bukunya Loneliness berarti lebih ke kesepian. Jadi kalau apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Pak, saya datang ngaji memang pingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Ini menyendiri namanya. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temeni ya. Enggak mesti dia seneng kamu temeni. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Allah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Iya, mesti kalau setelah ini minta hotspot mesti. Sekarang kan kita setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pingin menyendiri? Rokok saya tinggal separuh, Pak. Kalau gak mojok nanti duduk banyak teman habis. Nah, ya jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalami. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini antara yang positif dan yang negatif, antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian, atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Berarti ini waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Jadi Pak Farudin Faiz sudah menjelaskan dasar makna dari kesendirian ya. Kesendirian itu kalau dalam bahasa Inggris sudah dijelaskan tadi, ada loneliness, ada juga solitude. Nah, kalau loneliness ini lebih ke kesepian sendiri, tapi kesepian. Kalau solitude ini lebih ke dia enak untuk memang enak sendiri gitu, menyendiri. Dan saya kira juga dari sebagian orang sudah pernah mengalaminya, mengalami menyendiri. Dia lebih ada waktu ingin menyendiri, pernah mengalami mesti. Nah, ada juga waktu
kita itu kesepian, membutuhkan teman, membutuhkan seseorang untuk bercerita. Nah, itu perbedaan-perbedaannya dari kesendirian. Jadi bukan hanya sendiri sama kesepian itu memang hampir sama, cuma ternyata berbeda, teman-teman. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan wawasan selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut. ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian. Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan, Pak. Kita berinteraksi dengan orang, Pak. Nah, interaksi dan hubungan itu kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru seperti ini ya, sendiri ya. Nah, makanya di situ saya kutip ya. Ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajneesh. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik. The Sound of One Hand Clapping. Suara satu tangan yang bertepuk. The Sound of One. Itu lebih kesepian lagi itu. Suara satu tangan yang jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan, yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah, bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Jadi, jangan sedih, jangan galau, jangan malu, jangan gentar kalau kita sendirian. Karena memang kita lahir dulu sendirian, nanti mati juga sendirian. Makanya tadi saya bilang ini lebih hakiki. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih hakiki, sendirian atau kebersamaan, lebih hakiki sendirian. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, ya kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidupmu. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan, kenyataan hidup. Kasunyatan. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita.
Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temenmu cengenges-cengenges, aduh, dicueki aku misalnya, dengan rasanya kayak tidak dipedulikan. Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang, tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisab oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka kesendirian adalah kasunyatan, kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah. Baik, kalau mengutip dari perkataan Pak Farudin Faiz yang bersumber dari salah satu tokoh spiritual dari India yang bernama Osho, bahwa hakikat hidup itu adalah ya sendiri. Karena kita lahir ya sendiri, mati pun juga sendiri. Nanti ketika dihisab di akhirat dimintain pertanggungjawaban ya sendiri. Begitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faiz, bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia, dosa-dosa manusia di dunia, itu yang nanggung manusianya sendiri, bukan orang lain, kan seperti itu. Begitu juga teman-teman yang masih jomblo seperti saya juga ya, itu yang bisa kita lakukan ya bergembira atas fakta kenyataan yang seperti ini, bahwa memang hakikat kita ya sendiri, nggak perlu galau, nggak perlu sedih seperti itu. Dan jangan pernah bergantung terhadap orang lain. Yang penting jangan pernah bergantung kepada orang lain, karena yang memiliki kendali atas hidup ini ya kita sendiri. Karena yang mengetahui detail-detail permasalahan hidup kita ya kita sendiri, seperti itu. Mungkin jalan terbaik ya menerima apa yang sudah terjadi di hidup kita. Ya mau dibuat seperti apa ya kita sendiri yang mengendalikan, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan share. Mohon maaf kalau ada salah kata, itu mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.